Puji Tuhan, adik-adik tadi sudah memuji, menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Siapkan hati, pikiran, fokus hanya kepada Tuhan. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, sikap berdoa yang benar di hadapan Tuhan. Meskipun kakak nggak lihat, tapi Tuhan melihat. Oke, kita berdoa sama-sama. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan pada hari ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan ada bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu di rumah mereka masing-masing. Tuhan urapi setiap hati kami, sehingga firman yang akan kami dengar boleh tertanam, bertumbuh dengan baik, dan menghasilkan buah-buah kebenaran untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah, kami siap mendengarkan firman Tuhan, kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Nama Yesus, haleluya, amin. Oke, puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam Matius pasal 18 ayatnya yang ke-19. Matius pasal 18 ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Oke. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada hari ini, kepada kakak, kepada adik-adik untuk hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Nah, tapi kok kenapa ya Tuhan bilang, cungkilah matamu? Wah, sepertinya sadis sekali. Membayangkan kalau mata kita dicungkil. Tapi maksud Tuhan bukan seperti itu. Nah, coba adik-adik praktekkan di rumah. Saat ini, adik-adik praktekkan mata kanan dibuka, mata kiri ditutup. Pasti ada sesuatu yang tidak terlihat dibandingkan mata dua-duanya dibuka. Atau mata kiri dibuka, mata kanan ditutup seperti ini. Tetap ada sesuatu yang tidak terlihat dibandingkan matanya dibuka dua-duanya. Nah, terus ayat yang ke-8 dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-8 dikatakan, jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Oke. Coba adik-adik praktekkan di rumah. Dua tangan, yang satu tangannya bersih, yang kiri. Yang kanan tangannya kotor nih, pegang becek lah, kotoran lah gitu kan. Meskipun tangan kiri bersih, tapi ketika tangan kanan kotor dan kita memegang tubuh yang bersih tetap bisa jadi kotor. Karena tangan sebelahnya kotor, kita tidak mungkin beraktivitas hanya dengan tangan sebelah. Sedangkan kita punya dua tangan. Jadi, apa sih yang Tuhan maksud dalam ayat ini? Tuhan bermaksud untuk mengajarkan kakak, mengajarkan adik-adik untuk senantiasa hidup di dalam kekudusannya Tuhan. Hidup dalam kebenarannya Tuhan, dalam adik-adik melakukan aktivitas setiap hari, dalam melakukan kegiatan setiap hari. Tuhan mau seluruh tubuh adik-adik digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kadang saya pegang firman, baca firman, kadang nonton khotbah kayak gini, tapi kadang nonton yang gak benar-benar di rumah. Kadang mukul teman, kadang mukul saudara menggunakan tangan yang sama dengan tangan yang membaca firman. Kadang mata kita boleh melihat firman, tapi kadang mata kita melihat kekurangan orang lain.
Akhirnya saat kita melihat kekurangan orang lain, kita mudah sekali menghakimi orang atau menghina orang. Jadinya nggak kudus. Yang nggak kudus siapa? Orang lain atau diri kita sendiri? Ya diri kita sendiri. Kita mulai mencemarkan hati dan pikiran kita dengan memandang hal-hal yang tidak benar di sekitar kita. Begitu juga dengan tangan kita. Saat tangan kita melakukan hal-hal yang buruk, tangan kita menjadi tidak benar. Jadi tangan yang awalnya suka membantu, kadang-kadang nih ya, kadang-kadang suka membantu, kadang-kadang baca firman, tapi kadang-kadang mencuri, kadang-kadang memukul orang. Iya. Jadinya kan gak bagus. Akhirnya apa yang kita lakukan yang jahat itu mencemarkan pikiran dan hati kita. Jadinya gak baik. Nah, artinya Tuhan mau seluruh hidup kita, seluruh hidup adik-adik yang sudah Tuhan benarkan, yang sudah Tuhan kuduskan di atas kayu salib, semakin hari harus semakin kudus. Adik-adik mungkin masih kecil, tetapi percayalah bahwa kalau adik-adik bergantung sama Tuhan, hidup tetap tinggal di dalam Tuhan, dan mau menuruti firman, hidup adik-adik pasti tetap senantiasa kudus. Hidup tetap di dalam Tuhan. Oke, puji Tuhan. Kalau adik-adik merasa, Tuhan susah untuk melakukan firman. Bagaimana supaya saya bisa Tuhan? Bagaimana caranya? Tetap tinggal di dalam Tuhan dengan cara menyembah Tuhan setiap hari, baca firman tiap hari, cari Tuhan setiap hari. Oke, jadi firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita untuk senantiasa melakukan kebenaran firman. Lewat seluruh tubuh kita, mata, bukan cuma mata dan tangan, semuanya, telinga, mulut, kaki, semuanya digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, kayak lagu sekolah minggu bilang, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Jadi semua yang kita lakukan yang baik, yang benar untuk kemuliaan nama Tuhan, ada upah yang besar sekali di surga. Oke, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan pada hari ini, kiranya memberkati kita semua, memberkati adik-adik dan memberkati kakak yang menyampaikannya. Demikian firman Tuhan, jangan lupa untuk selalu membaca firman dan berdoa. Oke, kita akan menutup firman Tuhan pada hari ini. Kita akan berdoa sama-sama. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Tuhan sudah mengingatkan kami untuk tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Meskipun kami masih kecil, tapi kami percaya Tuhan Yesus ada dalam hidup kami. Tuhan Yesus bersama dengan kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan untuk kami melakukan setiap firman Tuhan. Tuhan, jaga seluruh hidup kami, jaga seluruh tubuh kami untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Ampuni setiap kesalahan kami kalau kami menyakiti hati Tuhan, dan biar senantiasa kami hidup menyenangkan Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami semua, berkati anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa yang baik, mengucap syukur. Ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke.